Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hande Oktavia dari kelas 11 IPS 2. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Belanda. Kalian pasti sudah tahu kalau negara kita pernah dijajah oleh bangsa Belanda selama 3,5 abad. Pasti kalian bertanya-tanya, apakah bangsa kita tidak pernah melakukan perlawanan untuk bisa merdeka hingga bisa dijajah begitu lamanya? Jangan salah, ternyata masyarakat Indonesia pada saat itu sudah melakukan berbagai perlawanan yang dipelopori oleh beberapa pahlawan hebat. Apa saja perang yang telah terjadi demi membebaskan Indonesia dari pemerintahan Belanda? Pada awalnya, Belanda datang ke Indonesia hanya untuk berdagang. Faktor khusus yang menyebabkan bangsa Belanda harus melakukan penjelajahan samudra adalah ditutupnya pelabuhan Lisabon bagi para pedagang Belanda. Belanda berhasil menguasai berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menggunakan strategi adu domba. Belanda membela salah satu pihak yang bersengketa, kemudian mengambil keuntungan dari konflik intern dalam sebuah wilayah. Kemudian Belanda memaksa untuk memonopoli perdagangan yang ada di Indonesia. Tanggapan rakyat Indonesia dengan sikap Belanda kemudian dengan mengadakan berbagai perlawanan fisik. Ciri perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda sebelum abad ke-20 adalah bersifat kedaerahan. Perjuangan berupa fisik tergantung pada pemimpin, sering gagal karena berbagai kendala, salah satunya persenjataan, tidak adanya persatuan yang kuat sehingga mudah diadu domba, bersifat sporadik yang artinya tidak terorganisir dengan baik, belum ada tujuan yang jelas. Berbagai perlawanan yang terjadi pada masa penjajahan Belanda antara lain, yang pertama ada Perang Padri. Perang Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri diawali dengan konflik antara kaum Padri dengan kaum adat terkait pemurnian agama Islam di Sumatera Barat. Kaum adat masih sering melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam, seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Kaum Padri yang terdiri dari para ulama menasihati kaum adat untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Kaum adat menolaknya sehingga terjadi perang yang berlangsung tahun 1803 sampai 1821. Perang diakhiri dengan kekalahan kaum adat. Kondisi tersebut lalu dimanfaatkan Belanda untuk bekerja sama dengan kaum adat guna melawan kaum Padri. Belanda memang bertujuan untuk menguasai wilayah Sumatera Barat. Salah satu tokoh pemimpin kaum Padri adalah Tuanku Imam Bonjol. Fase perang ini berlangsung tahun 1821 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol lalu mengajak kaum adat agar menyadari tipuan Belanda dan akhirnya bersatu melawan Belanda. Perang diakhiri dengan kekalahan di pihak Padri dan adat karena militer Belanda yang cukup kuat. Yang kedua ada Perang Pattimura yang dipimpin oleh Kapten Pattimura. Pada 1817, Belanda juga berusaha menguasai Maluku dengan monopoli perdagangan. Rakyat Maluku yang dipimpin Thomas Matuleix Pattimura menolaknya dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pertempuran sengit terjadi di benteng Terstedt, Saparua. Belanda mengarahkan pasukan secara besar-besaran. Rakyat Maluku terdesak. Perlawanan rakyat Maluku melemah akibat tertangkapnya Pattimura dan Partharistina Tiahahu. Yang ketiga ada Perang Dipanegoro dipimpin oleh Pangeran Dipanegoro. Perang Dipanegoro adalah perang terbesar yang dialami Belanda. Perlawanan ini dipimpin Pangeran Dipanegoro yang didukung pihak istana, kaum ulama, dan rakyat Yogyakarta. Perang ini terjadi karena Belanda memasang patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro.
Perang ini terjadi tahun 1825 sampai 1830. Pada tahun 1827, Belanda memakai siasat perang bernama Benteng Stelsel, yaitu setiap daerah yang dikuasai didirikan benteng untuk mengawasi daerah sekitarnya. Antara satu benteng dan benteng lainnya dihubungkan pasukan gerak cepat, sehingga ruang gerak di pasukan Diponegoro dipersempit. Benteng Stelsel belum mampu mematahkan serangan pasukan Diponegoro. Belanda akhirnya menggunakan tipu muslihat dengan cara mengajak perundingan Pangeran Diponegoro, padahal sebenarnya itu berupa penangkapan. Setelah penangkapan gerak, pasukan Diponegoro mulai melemah. Belanda dapat memenangkan perang tersebut, namun dengan kerugian yang besar karena perang tersebut menguras biaya dan tenaga yang banyak. Yang keempat, ada Perang Jagaraga Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ketut F. Perang ini terjadi akibat protes Belanda terhadap hak tawan karang, yaitu aturan yang memberikan hak kepada kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas kapal asing beserta muatannya yang terdampar di Bali. Protes ini tidak membuat Bali menghapuskan hak tawan karang, sehingga perang puputan habis-habisan antara kerajaan-kerajaan Bali yang dipimpin I Gusti Ketut Jelantik dengan Belanda terjadi. Belanda berhasil menguasai Bali karena kekuatan militer yang lebih unggul. Yang kelima, ada Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perang ini dilatar belakangi oleh Belanda yang ingin menguasai kekayaan alam Banjar, serta keikutcampuran Belanda dalam urusan kesultanan. Akibatnya, rakyat yang dipimpin Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari melakukan perlawanan terhadap Belanda sekitar tahun 1859. Serangkaian pertempuran terus terjadi hingga Belanda menambahkan kekuatan militernya. Pasukan Pangeran Hidayatullah kalah karena pasukan Belanda lebih unggul dan segi jumlah pasukan, keterampilan perang pasukannya, dan peralatan perangnya. Perlawanan rakyat Banjar mulai melemah ketika Pangeran Hidayatullah tertangkap dan dibuang ke Pulau Jawa. Sementara itu, Pangeran Antasari masih melakukan perlawanan. Yang keenam, ada Perang Aceh yang dipimpin oleh Cut Nyak Dien. Perang Aceh dilatar belakangi Traktat Sumatera 1871 yang menyebutkan bahwa Belanda bebas meluaskan wilayah di Sumatera termasuk Aceh. Hal ini ditentang Teuku Cikditiro, Cut Mutia, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, dan Panglima Polim. Belanda mendapatkan perlawanan sengit dari rakyat Aceh. Rakyat Aceh berpelang dengan jihad sehingga semangatnya untuk melawan Belanda sangat kuat. Untuk menghadapinya, Belanda mengutus Snoch Hurgronje untuk meliti budaya dan karakter rakyat Aceh. Ia menyarankan agar pemerintahan Belanda mengempur pertahanan Aceh bertubi-tubi agar mental rakyat semakin terkikis dan memecah belah rakyat Aceh menjadi beberapa kelompok. Dan yang terakhir ada perlawanan rakyat Batak yang dipimpin oleh Singamangaraja 12. Perlawanan rakyat Batak dipimpin Singamangaraja 12. Latar belakang perlawanan ini adalah bangsa Belanda berusaha menguasai seluruh tanah Batak dan disertai dengan penyebaran agama Kristen. Singamangaraja 12 masih melawan Belanda sampai akhir abad ke-9. Namun, gerak pasukan Singamangaraja 12 semakin menyempit. Pada akhirnya, Singamangaraja 12 wafat ditembak Serdadu Marsos dan Belanda menguasai tanah Batak.